Bagian 1. Disiplin diri dan kesuksesan pribadi. Kesuksesan Anda dalam kehidupan lebih bergantung pada menjadi orang seperti apakah Anda ketimbang segala sesuatu yang Anda lakukan atau dapatkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles, tinggi tertinggi dalam kehidupan adalah pengembangan karakter. Pada bab-bab ini, Anda akan belajar cara mengembangkan dan memanfaatkan disiplin diri dan memanfaatkan disiplin untuk menjadi orang yang amat luar biasa. Anda akan belajar cara mengembangkan penghargaan diri, penghormatan diri, serta kebanggaan pribadi yang lebih besar. Anda akan belajar tentang disiplin penting yang diperlukan bagi kebesaran pribadi, serta bagaimana membangun semua itu ke dalam karakter serta kepribadian Anda. Bab 1. Disiplin diri dan kesuksesan. Kutipan, kemenangan pertama dan terbaik adalah mengalahkan diri sendiri. Plato. Mengapa sebagian orang meraih jauh lebih banyak dalam kehidupan pribadi dan profesional dibanding yang lain? Pertanyaan ini sudah memenuhi sebagian pikiran paling cemerlang di sepanjang sejarah manusia. Lebih dari 2300 tahun lalu, Aristoteles menulis bahwa tujuan tertinggi kehidupan manusia adalah menjadi bahagia. Ia mengatakan bahwa pertanyaan besar yang masing-masing dari kita harus jawab adalah, bagaimana kita harus menjalani kehidupan agar bahagia? Kemampuan Anda untuk bertanya dan menjawab pertanyaan itu secara tepat bagi diri Anda sendiri, dan kemudian mengikuti kemana jawaban itu membawa Anda akan sangat menentukan apakah Anda akan meraih kebahagiaan Anda sendiri dan seberapa cepat. Mulailah dengan definisi pribadi Anda sendiri. Bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan? Jika Anda bisa mengayunkan tongkat sihir dan menjadikan kehidupan Anda sempurna dalam segala hal, akan seperti apa itu? Deskripsikan kehidupan ideal Anda. Jika bisnis, pekerjaan, dan karir Anda ideal dalam segala hal, akan terlihat seperti apa semua itu? Akan terlihat seperti apa semua itu? Apa yang akan Anda lakukan? Akan bekerja di perusahaan macam apakah Anda? Posisi apa yang akan Anda punya? Seberapa banyak uang yang akan Anda hasilkan? Dengan orang-orang seperti apa Anda akan bekerja? Dan terutama, apa yang kurang lebih Anda perlu lakukan untuk menciptakan karir sempurna Anda itu? Seandainya kehidupan keluarga Anda sempurna dalam segala hal, akan terlihat seperti apa itu? Di mana Anda akan tinggal dan bagaimana cara Anda menjalani kehidupan? Gaya hidup macam apa yang akan Anda miliki? Hal-hal macam apa yang Anda ingin miliki dan lakukan bersama anggota keluarga Anda? Jika Anda tidak memiliki batasan dan bisa mengayunkan tongkat sihir dalam hal Anda, apa Anda akan mengubah kehidupan keluarga Anda hari ini? Seandainya kesehatan Anda sempurna, bagaimana Anda akan menggambarkannya? Bagaimana perasaan Anda? Akan seberapa beratkah Anda? Bagaimana tingkat kesehatan dan kebugaran Anda akan berbeda dibanding hari ini? Dan yang paling penting, langkah apa yang bisa Anda ambil segera untuk mulai menuju tingkat kesehatan dan energi ideal Anda itu? Seandainya keadaan finansial Anda ideal, akan seberapa banyakkah uang Anda di bank? Akan seberapa banyak yang Anda peroleh setiap bulan dan setiap tahun dari investasi Anda? Jika Anda punya uang cukup hingga tak perlu lagi mencemaskan masalah keuangan, seberapa banyakkah itu? Langkah apa yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk menciptakan kehidupan finansial ideal Anda?
Lakukan apa yang Anda harus lakukan. Satu definisi kesuksesan yang populer adalah bisa menjalani kehidupan dengan cara Anda sendiri, hanya melakukan hal-hal yang Anda ingin lakukan dengan orang-orang yang Anda pilih dalam situasi yang Anda sukai. Pada masing-masing kasus, ketika Anda mulai mendefinisikan arti kesuksesan bagi Anda bisa dengan cepat melihat segala sesuatu yang harus Anda lakukan lebih banyak atau lebih sedikit demi mulai menciptakan kehidupan ideal Anda. Dan hal terbesar yang menahan Anda bergerak ke arah mimpi tersebut biasanya adalah dalih favorit Anda, serta kurangnya disiplin diri. Bukannya Anda tidak tahu harus berbuat apa, tapi lebih pada Anda tidak punya disiplin untuk membuat diri Anda sendiri melakukan apa yang Anda harus lakukan, entah Anda suka atau tidak. Bergabunglah dengan 20% teratas. Dalam masyarakat kita, 20% teratas orang memperoleh 80% uang dan menikmati 80% kekayaan serta kesenangan. Prinsip Pareto ini terbukti dan terbukti lagi sejak diformulasikan pertama kali pada tahun 1895 oleh Vilfredo Pareto. Tujuan utama Anda dalam karir harus masuk ke 20% teratas pada bidang yang Anda pilih. Pada abad ke-21, ada penghargaan besar terhadap pengetahuan dan keterampilan. Semakin banyak pengetahuan yang Anda punya dan semakin besar keterampilan yang Anda terapkan, semakin kompeten dan bernilailah Anda. Ketika Anda menjadi lebih baik pada yang Anda lakukan, kemampuan Anda untuk mendapatkan pemasukan pun meningkat, seperti bunga berbunga. Sayangnya, mayoritas orang 80% terbawah hanya melakukan sedikit upaya atau bahkan sama sekali tidak berupaya meningkatkan keterampilan mereka. Kebanyakan orang, menurut Gregory Colvin dalam bukunya pada tahun 2009, Talent is Overrated, mempelajari pekerjaan mereka pada tahun pertama mereka bekerja dan kemudian tidak pernah menjadi lebih baik. Hanya orang-orang teratas dalam segala bidanglah yang berkomitmen pada peningkatan yang berkelanjutan. Karena perbedaan yang terus meningkat dalam kemampuan produktif berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan kerja keras inilah 1% teratas orang di Amerika sekarang ini menguasai 33% aset finansial. Memulai dari nol. Menariknya, dalam kehidupan ini, hampir semua orang memulai dengan cara yang sama, hanya dengan memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki apapun. Nyaris semua orang kaya di Amerika dan di seluruh dunia merupakan generasi pertama. Artinya, sebagian besar individu memulai dengan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki apapun, dan kemudian memperoleh semua yang mereka miliki dalam kehidupan mereka sekarang ini. Hampir semua orang kaya terkaya di Amerika merupakan multimiliarder generasi pertama. Inilah yang terjadi dengan orang-orang kaya Amerika, seperti Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison, Michael Dell, dan Paul Allen. 80% penuh jutawan dan multi-jutawan memulai dengan sedikit uang, kerap kali tanpa uang sama sekali, dan kadang terlilit utang dengan sedikit faktor menguntungkan. Sebagai contoh adalah Sam Walton yang meninggal dengan kekayaan lebih dari 100 miliar US dollar. Mengapa orang-orang itu bisa mendapatkan begitu banyak ketika begitu banyak orang mendapatkan begitu sedikit? Dalam buku mereka,
The Millionaire Next Door, Thomas Stanley dan William Danko mewawancarai lebih dari 500 jutawan dan menyurvei 11.000 jutawan lain dalam kurun waktu 25 tahun. Mereka bertanya kepada para jutawan itu mengapa mereka merasa mampu meraih kemandirian finansial ketika sebagian besar orang di sekeliling mereka yang memulai dari tempat yang sama masih terus berjuang. 85% penuh jutawan generasi baru itu menjawab dengan mengatakan sesuatu semacam, "Saya tidak lebih terdidik atau lebih cerdas, tapi saya bersedia bekerja lebih keras dibanding siapapun." Kerja keras adalah kuncinya. Persyaratan mutlak bagi kerja keras adalah disiplin diri. Kesuksesan menjadi mungkin hanya ketika Anda bisa mengatasi kecenderungan alami untuk mengambil jalan pintas yang mudah. Kesuksesan panjang menjadi mungkin hanya ketika Anda bisa mendisiplinkan diri sendiri untuk bekerja keras dalam waktu yang amat sangat lama. Sebagaimana saya sebutkan pada bagian kata pengantar, saya mengawali kehidupan tanpa uang dan hal-hal yang menguntungkan. Bertahun-tahun saya melakukan pekerjaan kasar yang darinya saya hanya mendapatkan penghasilan pas-pasan. Saya beralih ke penjualan ketika tidak lagi menemukan pekerjaan kasar. Dan saya memutar roda saya selama berbulan-bulan sebelum mulai mengajukan pertanyaan itu. Mengapa sebagian orang lebih sukses dalam menjual dibanding yang lain? Suatu hari, seorang tenaga penjual papan atas memberitahu saya bahwa 20% tenaga penjual teratas memperoleh 80% uang. Saya belum pernah mendengar itu sebelumnya. Itu artinya 80% tenaga penjual terbawah harus puas dengan 20% yang tersisa. Dengan apa yang tertinggal setelah orang-orang papan atas mengambil sebagian terbesarnya. Saat itu juga saya memutuskan untuk berada pada 20% teratas. Keputusan itu mengubah kehidupan saya. Hukum agung. Lalu saya mempelajari hukum semesta yang menjadikan masuk 20% teratas sebagai sesuatu yang mungkin. Itu adalah hukum sebab dan akibat atau tabur tuai. Hukum ini mengatakan bahwa untuk semua akibat ada satu atau serangkaian sebab khusus. Hukum ini menyatakan jika ingin meraih kesuksesan dalam wilayah apapun, Anda harus menentukan cara kesuksesan dalam wilayah itu bisa diraih dan kemudian mempraktikkan keterampilan serta aktivitas tersebut secara berulang hingga Anda meraih hasil yang sama. Ini dia aturannya. Jika Anda melakukan apa yang orang sukses lain lakukan secara terus-menerus, tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk pada akhirnya menikmati imbalan sama seperti yang mereka rasakan. Namun, jika Anda tidak melakukan apa yang orang sukses lakukan, tidak ada yang bisa membantu Anda. Hukum tabur tuai dari Perjanjian Lama merupakan variasi hukum sebab dan akibat. Hukum ini mengatakan bahwa apapun yang orang tabur, itu pula lah yang akan ia tuai. Hukum ini mengatakan apapun yang Anda tabur, hasilnya akan Anda peroleh. Hukum ini juga mengatakan apapun yang Anda petik hari ini merupakan hasil dari apa yang sudah Anda tanam di masa lalu. Jadi, jika Anda kurang senang dengan hasil panen Anda sekarang ini, keputusan Anda lah mulai hari ini untuk menanam jenis tanaman baru, untuk mulai melakukan lebih banyak hal yang membawa pada kesuksesan.
dan berhenti berkutat dengan aktivitas yang tidak membawa Anda kemana-mana. Kesuksesan itu bisa diprediksi. Kesuksesan bukanlah kebetulan. Sedihnya, kegagalan juga bukan. Anda sukses ketika melakukan apa yang orang sukses lain lakukan, dan terus-menerus hingga perilaku ini menjadi kebiasaan. Demikian pula, Anda gagal jika tidak melakukan apa yang orang sukses lakukan. Dalam dua kasus, alam bersikap netral, alam tidak memihak, alam tidak peduli. Apa yang terjadi pada Anda semata masalah hukum sebab dan akibat. Anda bisa melihat diri Anda sendiri sebagai mesin dengan mekanisme default, faktor kesesuaian dengan tujuan, serta jalan dengan hambatan paling sedikit. Yang saya gambarkan pada bagian kata pengantar akan selalu mengganggu mekanisme default Anda. Ketiadaan disiplin diri menjadikan mekanisme default Anda otomatis mati. Inilah penyebab utama kurangnya prestasi serta kegagalan menyadari potensi Anda sebenarnya. Ketika Anda tidak bekerja secara sadar, penuh niat, dan terus-menerus untuk melakukan, menjadi, dan memiliki segala sesuatu yang membentuk kesuksesan Anda, mekanisme default Anda pun bekerja. Anda berhenti melakukan hal-hal yang mengasyikkan, gampang, dan bernilai rendah dalam jangka pendek yang membawa pada frustasi, kekhawatiran finansial, serta kegagalan dalam jangka panjang. Rahasia kesuksesan Raja Minyak H.L. Hunt, yang pada suatu ketika merupakan miliarder atas kerja sendiri terkaya di dunia, pernah ditanya oleh seorang wartawan televisi tentang rahasia kesuksesannya. Ia menjawab, hanya ada 3 syarat untuk sukses. Pertama, putuskan dengan tepat apa yang Anda inginkan dalam kehidupan. Kedua, tentukan harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan itu. Ketiga, dan ini paling penting, putuskan untuk membayar harga itu. Salah satu syarat terpenting untuk meraih kesuksesan begitu Anda memutuskan apa yang Anda inginkan adalah kualitas kesediaan. Orang-orang sukses bersedia membayar harganya, apapun itu dan selama apapun itu, hingga mereka meraih hasil yang mereka impikan. Semua orang ingin sukses, semua orang ingin sehat, bahagia, langsing, dan kaya. Namun, kebanyakan orang tidak bersedia membayar harganya. Kadang mereka mungkin bersedia membayar sebagian harganya, tapi tidak bersedia membayar harga penuh. Mereka tidak membuat kemajuan, mereka selalu punya dalih atau rasionalisasi untuk tidak mendisiplinkan diri melakukan semua yang mereka perlu lakukan demi meraih tujuan. Bayar harganya. Bagaimana Anda bisa tahu Anda sudah membayar harga penuh kesuksesan? Sederhana, lihat sekeliling Anda. Itu dia, Anda bisa selalu tahu berapa banyak harga kesuksesan yang Anda sudah bayar dengan melihat gaya hidup dan rekening bank Anda sekarang ini. Dan hukum korespondensi, dunia luar Anda akan seperti cermin, selalu merefleksikan siapa Anda sebenarnya serta harga yang sudah Anda bayar di dalam. Ada satu hal menarik tentang harga kesuksesan. Harga ini harus selalu dibayar penuh dan di depan. Kesuksesan, bagaimanapun Anda mendefinisikannya, tidaklah seperti restoran tempat Anda membayar setelah menikmati makanan. Sebaliknya, kesuksesan itu seperti kafeteria, tempat Anda bisa memilih apa saja yang Anda inginkan, tapi Anda harus membayarnya sebelum menyantapnya. Pembicara motivasi
Zig Ziglar mengatakan, elevator menuju sukses sedang rusak, tapi tangganya selalu siap digunakan. Belajarlah dari para ahli. Cobb Meyer yang saya sebut di bagian kata pengantar juga memberitahu saya bahwa prinsip kesuksesan terpenting kedua setelah disiplin diri adalah Anda harus belajar dari para ahli. Anda tidak akan pernah cukup panjang umur untuk mempelajari semua seorang diri. Jika ingin sukses, tugas pertama Anda adalah mempelajari apa yang Anda harus pelajari demi meraih kesuksesan yang Anda idamkan. Belajarlah dari para ahli, baca buku mereka, dengarkan program audio mereka, hadiri seminar mereka, tulis surat atau hampiri mereka secara langsung dan minta nasihat mereka. Kadang, satu gagasan adalah satu-satunya hal yang Anda butuhkan untuk mengubah arah kehidupan Anda. Akan saya berikan contoh tentang apa yang saya maksud. Beberapa tahun lalu, saya dirujuk seorang teman ke satu dokter gigi hebat. Belakangan, saya tahu dokter gigi ini punya reputasi luar biasa. Ia disebut dokter giginya dokter gigi. Kepadanya lah para dokter gigi lain datang ketika membutuhkan perawatan gigi yang hebat. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia menghadiri setiap konferensi gigi utama yang bisa dihadirinya. Ketika berada di sana, ia menghadiri setiap sesi, mendengarkan para dokter dari seluruh penjuru negeri dan seluruh dunia membahas terobosan terbaru dalam teknologi gigi. Suatu minggu, dengan pengorbanan uang dan waktu yang amat besar, ia menghadiri konferensi gigi internasional di Hong Kong. Dalam konferensi itu, ia mengikuti suatu sesi yang disampaikan oleh seorang dokter gigi Jepang yang telah menemukan teknologi baru dalam operasi kosmetik yang meningkatkan penampilan gigi dan memungkinkan orang terlihat benar-benar tampan atau cantik. Dokter gigi itu lalu kembali ke San Diego dan segera mulai menggunakan teknologi baru itu dalam praktiknya. Tak berselang lama, ia pun menjadi amat hebat dalam wilayah itu dan memiliki reputasi nasional. Dalam beberapa tahun, orang-orang dari segenap penjuru Amerika Barat Daya datang kepadanya untuk mendapatkan perawatan ini. Karena sudah mengembangkan keahlian ini, ia bisa menaikkan bayarannya lagi dan lagi. Akhirnya, ia menghasilkan uang begitu banyak hingga bisa pensiun pada usia 55 tahun, mandiri secara finansial dan bisa menghabiskan sisa kehidupan bersama keluarga, melakukan perjalanan, dan memenuhi mimpinya. Inti dari cerita ini adalah dengan terus-menerus mencari gagasan dan nasihat dari para pakar lain dalam bidangnya, dokter gigi ini bertemu dengan teknologi baru yang membantunya menjadi pemimpin dalam bidangnya dan membantunya menghilangkan kerja keras selama 10 tahun untuk meraih tingkat kesuksesan finansial yang sama. Hal ini juga bisa terjadi pada Anda, tapi hanya jika Anda menjadi siswa seumur hidup dalam karya Anda. Kebugaran mental dan fisik perlu berkelanjutan. Meraih kesuksesan itu seperti meraih kebugaran fisik. Ia seperti mandi, menggosok gigi, dan makan. Ia adalah sesuatu yang Anda perlu lakukan terus-menerus setiap hari. Begitu memulai, Anda tidak akan pernah berhenti hingga kehidupan serta karir Anda habis, dan Anda sudah mencapai semua kesuksesan yang Anda idamkan. Belum lama ini saya memberikan seminar di Seattle. Sebelum rehat, saya mendorong orang membeli dan mendengarkan program audio saya dalam bidang penjualan, manajemen waktu, dan kesuksesan pribadi. Saat rehat, beberapa orang mendatangi saya untuk bertanya perihal isi seminar.
Seorang tenaga penjual langsung bertanya, ketika mendorong orang membeli program Anda, seharusnya Anda menyampaikan yang sebenarnya kepada mereka. Saya bertanya, bagaimana maksud Anda? Ia kemudian mengatakan, Anda tidak mengatakan yang sebenarnya tentang program Anda. Anda harus memberitahu orang-orang bahwa program itu hanya berhasil untuk satu periode waktu tertentu. Lalu, sesudah itu tidak berhasil lagi. Kembali saya bertanya, bagaimana maksud Anda? Ia berkata, begini, saya mengakhiri seminar Anda sekitar 5 tahun lalu. Saya menghadiri seminar Anda sekitar 5 tahun lalu. Dan saya benar-benar teryakinkan oleh presentasi Anda. Saya membeli semua program Anda, mulai mendengarkan mereka. Setiap hari saya membaca tentang penjualan, dan Anda memang benar, selama 3 tahun berikutnya saya melipat gandakan pendapatan saya dan menjadi tenaga penjual teratas di perusahaan saya. Tapi kemudian pendapatan saya mendatar dan tidak naik sama sekali selama 2 tahun terakhir. Faktanya adalah material Anda berhenti bekerja setelah satu titik tertentu. Saya kemudian bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan Anda 2 tahun lalu ketika pendapatan Anda mendatar dan berhenti tumbuh? Orang itu mengingat-ingat, berpikir sebentar, kemudian berkata, ya, saya menjual begitu banyak hingga saya direkrut oleh perusahaan lain. Sejak memulai pekerjaan baru saya itu, pendapatan saya tetap datar. Saya bertanya kepadanya, apa yang Anda lakukan secara berbeda dalam pekerjaan baru Anda dibanding dalam pekerjaan Anda sebelumnya? Ia mulai menjawab. Ia kemudian berhenti. Raut terkejut tampak di wajahnya. Akhirnya ia menjawab, astaga, saya berhenti melakukannya. Saya berganti pekerjaan, saya berhenti membaca tentang penjualan, saya berhenti mendengarkan program audio, saya berhenti menghadiri seminar, saya berhenti melakukannya. Orang itu melangkah pergi sambil menggeleng-gelengkan kepala, berbicara kepada dirinya sendiri. Saya berhenti melakukannya, saya berhenti melakukannya, saya berhenti melakukannya. Menjadi ahli dalam satu bidang, terus-menerus meningkatkan keterampilan yang akan saya bicarakan pada bab 5. Itu seperti kebugaran fisik. Jika Anda berhenti berolahraga dalam suatu periode waktu, kebugaran Anda tidak akan berada pada level yang sama. Anda mulai melemah, tubuh dan otot Anda menjadi lebih lembek dan lemah. Anda kehilangan kekuatan, kelenturan, dan stamina Anda. Untuk mempertahankannya, Anda harus terus melatihnya setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Penuhi potensi Anda. Ada satu alasan yang bahkan lebih penting bagi Anda untuk mempraktikkan disiplin diri yang membawa Anda ke depan sekaligus ke atas, menuju kesuksesan besar yang mungkin bagi Anda. Praktik disiplin diri memungkinkan Anda mengubah karakter Anda menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih baik. Latihan disiplin diri memiliki efek sangat kuat terhadap pikiran dan emosi Anda, mengembangkan Anda menjadi seseorang yang berbeda dibanding akan menjadi seperti apa Anda seandainya tanpa disiplin diri. Bayangkan diri Anda berada di sebuah lab kimia. Anda mencampur serangkaian bahan kimia cawan Petri dan meletakkannya di atas pembakar bunsen. Pembakar bunsen memanaskan campuran kimia itu hingga satu titik saat campuran itu mengkristal dan mengeras. Tapi sekali Anda mengkristalkan bahan kimia ini dengan panas yang kuat, ia tidak bisa diubah lagi menjadi bentuk cair. Dengan cara sama, kepribadian Anda berawal seperti satu cairan lembut, cair dan tidak terbentuk.
Tapi saat Anda menerapkan panasnya disiplin diri, saat Anda melatih diri sendiri melakukan apa yang sulit dan perlu, bukannya apa yang mengasyikkan dan mudah, kepribadian Anda juga akan mengkristal dan mengeras pada level yang lebih tinggi. Keuntungan terbesar yang Anda nikmati dari melatih disiplin diri dalam pengejaran tujuan adalah Anda menjadi orang yang berbeda. Anda menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Anda mengembangkan pengendalian diri serta tekad yang lebih kuat. Anda benar-benar membentuk dan memperkuat kepribadian Anda dan mentransformasikan diri menjadi orang yang lebih baik. Aturannya adalah untuk menjadi orang yang berbeda dibanding sebelumnya. Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Ini artinya untuk mengembangkan karakter yang superior, Anda harus melatih disiplin diri dan penguasaan diri pada level yang lebih tinggi daripada diri Anda sendiri. Anda harus melakukan segala sesuatu yang orang rata-rata tidak suka lakukan. Prinsip kesuksesan lain adalah untuk meraih sesuatu yang belum pernah Anda raih, Anda harus belajar dan mempraktikkan kualitas serta kepiawaian yang belum pernah Anda miliki. Dengan mempraktikkan disiplin diri, Anda menjadi orang yang baru. Anda menjadi lebih baik, lebih kuat, dan tergambarkan secara lebih jelas. Anda mengembangkan penghargaan diri, penghormatan diri, juga kebanggaan pribadi pada level yang lebih tinggi. Anda membawa diri menaiki tangga evolusi manusia dan menjadi orang dengan karakter dan tekad yang lebih tinggi. Kesuksesan adalah imbalannya. Hal luar biasa tentang peraihan kesuksesan adalah setiap langkah ke arah itu sungguh menyenangkan. Setiap langkah yang Anda ambil untuk menjadi orang yang lebih baik dan meraih lebih daripada apa yang Anda pernah miliki membuat Anda merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih puas. Anda pernah mendengar pernyataan tidak ada yang sukses seperti kesuksesan. Maksudnya, imbalan terbesar dari kesuksesan bukanlah uang yang Anda hasilkan atau bagaimana pada akhirnya Anda menjadi orang yang luar biasa dalam proses pengejaran kesuksesan serta penerapan disiplin diri setiap kali hal itu diperlukan. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa menjadi orang yang benar-benar luar biasa yang memenuhi potensi Anda. Latihan tindakan. Ambil ballpoint sekarang juga dan tulis jawaban Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Seandainya kehidupan, pekerjaan, dan karir Anda ideal, akan seperti apakah itu? Apa satu kedisiplinan yang Anda bisa kembangkan yang akan membantu Anda meraihnya? 2. Seandainya kehidupan keluarga Anda ideal, akan seperti apakah itu? Dan satu kedisiplinan apa yang akan amat membantu Anda menjadikannya kenyataan? 3. Seandainya kesehatan Anda sempurna dalam segala hal, kedisiplinan apa yang harus Anda miliki untuk menjadikannya mungkin? 4. Seandainya situasi finansial Anda hari ini ideal, satu kedisiplinan apa yang harus Anda miliki yang akan paling membantu Anda? 5. Mengapa Anda belum sukses? Anda belum sesukses yang Anda inginkan? Dan satu kedisiplinan apa yang akan paling membantu Anda meraih semua tujuan Anda? 6. Apakah satu kepiawaian yang bisa Anda kembangkan yang akan membantu Anda merealisasikan lebih banyak tujuan Anda?
7. Jika Anda bisa mengayunkan tongkat sihir dan menjadi sepenuhnya berdisiplin dalam satu wilayah, satu kedisiplinan apa yang akan memiliki pengaruh positif paling besar terhadap kehidupan Anda?